Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk di hari keempat ya, hari terakhir. Hari ini kita akan membuat sebuah logo ya. Cara membuat logonya, sebentar Kamil jelaskan. Kamil pengen kasih informasi sedikit tentang kenapa sih harus buat logo, Kamil. Nah, logo itu merupakan identitas diri kita ya, atau brand kita, atau perusahaan kita. Nah, logo ini kalau misalnya nih orang-orang sudah pada kenal logo ini, oh orang sekali lihat, oh yang ini punya si ini loh. Misalnya aja nih ya KFC. Nah, logonya kan itu gambar orang tua yang itu kan. Nah, dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah. Dan kalau kita udah lihat, oh di sini ada KFC loh. Nah, kalau kita udah lihat gambar orang tua terus warna merah itu kan udah melambangkan oh ini KFC. Jadi di sini sudah ada jualan ayam kayak gitu. Nah, kalau misalnya juga McD ya. Nah, dari dulu juga tuh huruf M. Jadi dia mewakilin tokonya dia. M itu dari McDonald's. Nah, kemudian apalagi ya? Misalnya warung steak. Nah, di depannya itu kan ada gambar steaknya gitu. Kemudian apalagi? Banyak sih pokoknya yang menggambarkan identitasnya dia. Jadi misalnya mewakilin apa yang mereka jual. Misalnya nih Kak Amel punya logo huruf SOT. Nah, dari SOT-nya itu dari kata Sofia. Seperti itu. Jadi mewakilin. Jadi orang kalau udah lihat logo Kak Amel, oh ini punya Kamel loh. Misalnya nih satunya lagi kelasnya Kamel kan jago desain. Nah, Kamel tuh lagi bikin logo yang jago desain itu bisa dilihat di Instagram Kamel. Kenapa Kamel bikin kayak gitu? Lagi mencari yang pas buat Kamel dan yang menciri khaskan kelas Kamel seperti itu. Jadi kalau udah buka Instagram, oh ini punyanya Kamel loh, kelasnya Kamel loh itu dari sana. Misalnya ada orang yang posting ya, jago desain, terus agak mirip yang punya logo Kak Amel, terus bilang oh itu kelasnya Kak Amel loh. Nah, jadi orang langsung mengenal punya Kak Amel seperti itu. Kita langsung aja ya masuk cara membuat logonya. Di sini Kamel akan menggunakan logo maker, logo designer, sama Infinite Design. Nah, ini logo maker, ini logo designer, dan ini Infinite Design. Nah, apa sih perbedaan ketiganya, Kamel? Kenapa harus banyak banget digunain? Nah, kalau misalnya kita sebagai desainer, kita ya paling tidak menguasai 2-3 tools ya. Seperti itu. Jadi nggak bosan-bosan menggunakan atau berkreasi. Sebentar kalau misalnya kita mau buka nih, buka kelas atau buka jasa buat logo, terus kita pakainya itu aja, nanti jadinya kan orang mikir kok logo yang ini mirip sama logo yang itu sih kayak gitu. Nah, jadi kita harus banyak menggunakan tools sama menguasainya ya. Nah, di sini perbedaan antara logo designer, logo maker, sama Infinite Design. Kamil jelaskan sedikit bahwa kalau di Infinite Design itu kita harus menggambar dari awal, dari titik, tarik garis, buat bentuknya. Jadi sebaiknya kita ini men-sketsa awal ya. Misalnya nih kita punya owner, mesen, Kamel pengen dong buatnya saya mau bikin toko buku, terus tolong dibikinin juga logonya. Nah, nanti kita minta konsep-konsep apa yang dia pengenin, mungkin bukunya daur ulang kah, atau buku baru, atau buku bagaimana, atau buku kartun kah, atau buku bersifat formal kah. Nanti disesuaikan aja konsepnya, kemudian kita gambar di Infinite Design. Nah, kita sketsa dulu, sketsa kasar di kertas boleh. Nah, kemudian kita baru masuk di Infinite Design. Nah, ini menggambar dari awal ya. Nanti Kamel sharekan untuk videonya. Kemudian apa sih Kak bedanya logo maker sama logo designer? Ini sama penggunaannya. Intinya itu sama seperti Canva, yaitu punya template sendiri. Nah, jadi tinggal icon-iconnya sudah ada di dalam, tinggal kita ganti warnanya, kemudian kita buat
yang sesuai dengan kita inginkan. Seperti itu. Nanti untuk logo desainernya juga Kamel akan share untuk videonya. Nah, hari ini Kamel akan pakai logo maker ya. Kita buka aja langsung logo makernya. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada template-template logonya ya. Nanti kita tinggal edit aja. Di sini ada teknologi, modern floral, natural, wedding florist, mountain. Di sini ada untuk real estate ya, perumahan-perumahan. Kalau misalnya kita buka perusahaan jasa properti, nah kita pakai yang ini. Kemudian untuk menulis letter, abstrak, seperti itu. Ini tour and travels. Kalau misalnya pengen buka jasa traveling, seperti itu sudah ada logonya ya. Tinggal kita edit-edit aja. Kemudian fotografi, restoran and food. Di sini ada banyak ya. Nanti kita klik aja see and more. Nah, di sini ada banyak disediain. Kemudian fashion. Nah, di sini ibu-ibu biasanya kan buka butik sendiri. Kemudian ada olahraga, education, hewan. Nah, bisnis marketing. Kalau misalnya lagi buka bisnis marketing ya. Kemudian kesehatan, olahraga. Di sini ada banyaknya. Nah, nih shopping. Nah, lagi heboh kan sekarang all shop kayak gitu. Nah, kita bisa bikin brand atau logo kita sendiri dari sini. Terus bisa juga kita bentuk dari Infinite Design ataupun logo designer. Di sini juga ada art design. Kalau misalnya kakak atau ibunda semua atau bunda-bunda semua di sini mau buka kelas grafis juga seperti Kamel, silahkan bisa dipakai ini. Kemudian ada jasa transportasi. Di sini ada banyak ya, ada furniture. Nah, tinggal pilih-pilih aja, sudah banyak. Nah, di sini ada luxury juga. Ini bagus nih, kayak misalnya wow gitu. Kalau misalnya kita mau buat butik yang harganya di atas rata-rata, kita bagusnya pakai yang gini, yang warnanya tuh gold hitam kayak gitu. Jadi menambah kesan expensive atau mahal kayak gitu. Jadi satu logo itu bisa menciri khaskan diri kita ya, atau menciri khaskan barang-barang yang akan kita jual nantinya, seperti itu. Nah, di sini sudah ada. Kita mau coba buat ya. Sebentar, Kamil jelasin dulu yang di atasnya. Ini ada create, ada edit sama my save. Nih, kalau kita udah save logo-logo nih, logo-logo yang sudah Kamil coba-coba buat ya, sudah ada banyak. Kemudian di my edit, di sini kita bisa edit. Kemudian di create. Nah, ini dari awal ya buatnya. Kalau kita mau buat dari awal, nah kita pilih backgroundnya dulu atau belakangnya. Bisa juga di awal kita pilih backgroundnya, bisa juga di nanti setelah kita pilih icon-icon yang ada di sini. Kita coba ya. Kalau biasanya sih Kamel langsung pilih ikonnya seperti ini. Nah, ini yang kemarin yang company itu yang di atas sebelah kanan Kamel sudah buat ya di Instagram Kamel. Kemudian yang green ini sudah waktu tugas yang pertama. Kemudian yang tree ini yang tugas kedua yang sebelah kanan, bisa dilihat di Instagram Kamel. Nah, hari ini kita mau buat apa ya yang bagus. Sebentar, Kamel cari-cari dulu. Biasanya tuh kalau kita udah lihat-lihat kayak gini, muncul inspirasi ya. Lagi pengen buat ini ya. Seperti itu.
Sebentar Kamel cari. Ini aja ya, restoran fast food. Kita coba buka ini dulu ya. Nah, ini sudah muncul. Kalau misalnya kita mau buat toko burger gitu kan. Nah, ini tulisannya bisa diganti-ganti ya. Misalnya nih, Amel. Ini bisa diturun juga seperti ini. Nah, Kamil mau jelasin dulu. Fungsi tools-tools sebelah kanan undo, redo, sama layer ya. Ini buat undo, sebelah kiri ini yang panah yang hijau sebelah kiri. Nah, buat mengembalikan langkah-langkah yang telah kita kerjakan. Nah, seperti ini. Ini sudah mentok. Nah, kalau yang redo memajukan kembali kerjaan yang telah kita kerjakan. Nah, misalnya sampai sini sudah mentok ya, udah. Kemudian fungsi layernya. Nah, Kamel kayak gini. Nah, ini Kamel burgernya di bawah nih. Pengen tak majuin. Kita pilih layernya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 ada 5 layer ya. Kalau misalnya nih yang bagian atas kita mau up. Nah, seperti ini. Nah, love-nya akan tenggelam. Kenapa? Karena dia di bawah rotinya ini ya. Kalau kita mau up lagi love-nya, kita naikkan aja. Seperti ini. Oke, ini fungsi layer ya. Jadi yang di bawah bisa dikasih naik ke atas, misalnya ini. Nah, burgernya hilang kan. Tulisan burgernya hilang. Seperti itu. Pas banget tadi. Ada info Burger King. Habis itu misalnya kita mau ini ya, ganti-ganti dulu. Misalnya ini burgernya kita mau warnain nih. Sebentar. Ini ada teks, tambah teks. Ini ada stiker. Nah, di sini ada icon-iconnya juga. Kalau misalnya yang tadi Kamel jelasin ya, kita dari create nggak apa-apa, boleh. Terus nanti nambah stikernya ini boleh juga. Nah, kemudian kita nambah stiker dari sini juga boleh, nggak apa-apa. Tinggal klik stikernya. Ada banyak-banyak juga ikon-ikonnya. Nah, kemudian di sini background. Nah, ini ada vintage-nya ya. Bisa kita pilih-pilih. Misalnya nih, gambarnya yang hitam aja bagus kayaknya. Yang ini. Oke. Ditunggu aja iklannya. Klik tanda silang. Nah, seperti ini. Udah muncul kan ya, tinggal kita geser-geser aja. Seperti ini. Nah, ini kan tenggelam Kamel warna hitam kayak gitu. Nah, kita ganti warnanya, boleh. Kita pilih rotinya, yang gambarnya. Di sini ada color. Nah, kita pilih colorin. Nah, kalau yang seperti ini, dia bakalan terganti semuanya ya warnanya. Jadi yang ini jangan kita gunakan karena
dia sudah menyatu. Jadi kalau kita klik warnanya dia bakalan berubah semuanya. Jadi kita klik yang ini, kita pakai opacity sama hue. Nah ini opasitasnya untuk transparansinya. Nah hue colornya ini bisa ganti-ganti, misalnya warna yang hijau terang seperti ini, tapi dia warnanya cuman ada yang disediain aja di sini kayak gitu. Misalnya warna seperti ini boleh. Nah ini kita mau ganti juga warnanya seperti ini. Nah tapi kalau misalnya kita nggak suka nih ya, kita langsung bisa ganti backgroundnya aja, pilih background, kemudian food kita ganti lagi ke yang putih aja kali ya, yang bagus. Oke. Kita tunggu iklannya lagi. Oke. Kita kembalikan lagi ke hue-nya yang tadi. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Seperti itu. Kemudian yang ini bisa kita ganti ya. Bisa kita ganti tulisannya, warnanya misalnya warna pink. Boleh. Nah, kemudian kita ganti fontnya. Nah, di sini ada banyak font-fontnya ya, sudah disediakan. Misalnya mau pakai yang ini, atau mau pakai yang ini. Nih. Kita pilih-pilih aja, disesuaikan dengan tema gambar kita. Jadi di sini sekreatif kita ya. Kalau mau pakai yang ini. Nah, di sini ada color. Kita bisa pilih di sini kan. Nah, kita ada punya spektrum juga. Kita klik yang gambar donat-donat yang ini, donat-donat warnanya. Nah, ini ada spektrum warna, kita bisa ganti-ganti di sini ya, Kak. Atau Bunda, kita pilih misalnya mau pakai yang ini agak keputihan. Seperti ini. Nah, bisa berubah seperti itu ya. Nanti disesuaikan lagi. Nah, kalau untuk mencari warna, sebaiknya itu yang ada di objeknya langsung seperti ini. Misalnya kita pakai merah, ini kan burgernya warna merah sama tanda love-nya udah merah. Nah, love-nya yang I love ini kita bisa ganti warna kuning yang sesuai dengan burgernya. Seperti ini. Nah, kenapa? Jadi untuk menyeragamkannya aja, atau kita bisa pakai tulisan yang ada di backgroundnya yang ini, ada yang hijau, ada yang putih. Tapi kan kalau putih kan nggak kelihatan ya, jadi kita bisa ambil juga coklat. Seperti ini. Boleh. Jadi pilih warna yang sudah disediakan di ikonnya. Kalau misalnya nih kita ganti ya backgroundnya lagi, nggak apa-apa ya panjang ya, kita sambil belajar warna juga sekalian. Misalnya Kamil mau pakai ini. Nah, di sini warna lebih ke krem. Jadi kita bisa pakai coklat hitam yang agak donat yang bawah kanan ini. Seperti itu misalnya. Coklat hitam. Seperti ini. Ya. Oke, boleh seperti ini. Jadi kita sesuaikan aja dengan objeknya sama backgroundnya ya. Seperti itu. Kamera mau ganti lagi aja yang putih. Coba ini. Oke, kayaknya ini pas deh. Nah, karena di sini warna putihnya kita ganti aja ya, kita edit. Misalnya merah, boleh.
boleh seperti ini, atau boleh kita ganti tulisannya. Nanti disesuaikan aja ya. Seperti ini. Nah, kita coba save ya. Oh ya, sebentar. Misalnya nih kayak Kamel kemarin jago desainnya itu ada ini ya, kita klik shadownya ya. Shadownya itu kalau misalnya ini opasitasnya dinaikin, nah shadownya itu muncul tebal banget. Jadi kita sesuaikan aja, misalnya seperti ini. Kemudian blurnya diaturin aja blurnya. Nah, kemudian kita mau buat dia lebih bersinar, jadi kita pakai kuning. Kalau kita mau dia lebih gelap, jadi shadow itu nggak selamanya warna hitam ya. Kita bisa dimanfaatkan warnanya misalnya merah. Seperti ini. Lebih bersinar, kita tambahkan merah atau kita pakai kuning. Seperti ini. Oke. Kamera pengen warna yang ini aja. Lebih soft. Tapi masih muncul warna kayak misalnya lampu-lampu kayak gitu kan, lebih menerangin, ada efek-efeknya seperti ini. Kemudian nah di sini kan huruf kecil semua, kita bisa ganti di ini. Nah di sini ada huruf besar, ini huruf besar semua ya, kita ubah dulu. Misalnya ini huruf besar semua, kita ganti lagi. Nggak bisa dia pakai yang ini, coba. Nah kita pilih yang ini, dia bakalan jadi huruf besar semua seperti ini. Kita pilih lagi, dia jadi huruf kecil semua. Kemudian kita pilih lagi, ini ada besar ada yang kecil seperti itu ya. Kemudian ini bold, mempertebal tulisannya. Ini underline, jadi underline-nya itu memberi garis. Kemudian efek miring seperti ini. Oke, kami pakai yang ini ya, hilangin efeknya. Oke, itu sebagai informasi aja. Ini space-nya untuk merenggangkan sama memberi jarak nih kan, jauh banget. Nah, untuk menjadi dekat. Nah, buat yang satunya nih apa Kamel? Yang lain space, misalnya nih love it itu 2 garis ya, misalnya seperti ini. Nih, pengen didekatkan it-nya itu nih, tinggal ini dijauh, ini dideketin seperti itu. Ini buat naik turun meteran, ini untuk memperjarak setiap hurufnya seperti itu ya. Kemudian efeknya. Nah, di sini ada efeknya buat background seperti ini. Kita bisa atur transparansinya, mau agak tebal banget sampai backgroundnya hilang. Kita bisa munculkan backgroundnya. Atau efek yang ini ada hijau. Atau ini boleh seperti ini. Atau ini ada banyak ya di sini, bisa dimainkan juga. Misalnya ini seperti ini. Boleh. Seperti
seperti ini boleh, atau ini seperti ini. Jadi ini satu gambar bisa jadi banyak kreasi ya. Kamel tadi suka yang ini seperti ini. Nah kemudian kita save. Kalau misalnya nih mau nama toko kita misalnya Sofia Burger ya, kita bisa taruh seperti ini nama toko kita, atau bisa dipergede boleh, nanti tinggal diatur-atur aja, atau nama Instagram kita seperti ini boleh ya. Nah habis itu kita save ya, kita save. Nah bedanya logo with background itu hasilnya JPG, jadi backgroundnya ikut ya yang yang gambar kentang-kentang itu. Nah logo with transparan itu jadi tidak ada kentangnya di belakang. Kita coba langsung ya, misalnya nih seperti ini. Kita tunggu dia selesai iklannya, kita klik centang. Nah ini udah jadi ya. Atau kita pakai yang transparan, kita save, kita back dulu ya tadi, klik transparan. Nah muncul seperti ini, nanti tinggal kita masukin ke ke Canva ini ya, sudah tersave ya itu. Kemudian kita masuk ke Canva. Nah di sini di Canva kita bisa lihat gambar ini, ada burgernya ya, yang ada backgroundnya sama yang tidak ada backgroundnya. Kita klik menu. Nah ini nggak ada backgroundnya ya. Nah seperti ini bedanya, ini PNG ini JPG, ini PNG. Jadi PNG itu nggak ada backgroundnya, JPEG ada backgroundnya. Kita coba delete ya, kita buat kreasi di Canva. Kita klik satu kali terus pergede seperti ini. Nah kita mau ganti warnanya, klik satu kali di layar ya, jangan kena gambarnya. Nah kita mau ganti backgroundnya. Nah di sini juga kita di Canva juga kita bisa berkreasi seperti ini. Terus kita mau tambahkan sesuatu, misalnya ilustrasi, kita pilih Instagram. Nah kita pilih Instagram, di sini Instagramnya apa, jadi kita bisa edit dari sini juga ya, kita nambahin. Dikecilin aja. Kemudian bisa WhatsApp, ilustrasi, ketik WhatsApp, enter. Nah seperti ini. Kita copy aja, taruh di sebelah sini.
seperti ini udah jadi. Atau kita mau ganti warna hitam semua, oke, boleh. Ini nggak bisa diganti, berarti kita langsung ganti aja dari ikonnya. Kita pakai yang ini. Oke. Bisa seperti ini ya. Kita klik, caranya ya kayak gini. Kita klik yang ini, tanda 3 titik atas kanan, munculkan transparansinya sebelah yang kotak-kotak catur itu, kemudian kita turunkan seperti itu ya. Titik 3 kanan atas, klik tanda-tanda catur ini, simbol catur, transparansi, mundurkan seperti itu. Oke, sudah selesai, tinggal di upload. Oh sebentar, tambahin lagi aja bisa. Motor. Kita bisa masukin bapak gojeknya juga. Nah, kita bisa turunkan. Bedanya yang tadi itu, nah jadi layar kan, ini tinggal diturunkan aja, nggak pakai layer-layer. Oke, kalau sudah tinggal di-upload. Simpan gambar. Oke, sudah jadi, tinggal masukin ke feed. Seperti itu ya. Oh, salah. Instagramnya salah. Kita masuk lewat Instagram sini. Kita klik tanda plus, masukin. Oke. Sabar ya, lagi loading. Nah, sudah selesai.
demikian tutorialnya ya. Jika ada yang kurang difahami bisa ditanyakan di kelas. Selamat berkreasi ya. Sering-sering diasah untuk latih-latih menggambar, upload. Nggak apa-apa misalnya kalau kita misalnya jelek Kak Amel ini hasilnya, ya nggak apa-apa, nanti besok-besok bakalan, kalau misalnya kita sering-sering ulang, kita dapat feel-nya, oh ini bagusnya dikasih warna ini bagusnya dibentuk seperti ini, seperti itu ya. Nanti makin hari makin terasa lagi, sampai insyaallah jadi mahir. Semoga bermanfaat ya ilmunya yang selama 4 hari ini. Barakallahu fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.